Kembali bersama saya Hairudin di tutorial Blender. Di tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan karakter Among Us dan pergerakannya. Tutorial ini akan saya bagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama adalah tentang modelingnya dan materialnya, yang kira-kira hasil akhirnya seperti ini. Kemudian di sesi berikutnya saya akan menjelaskan tentang cara menggerakkannya, yang kira-kira hasil akhirnya seperti ini. Oke, sekarang saya akan memulai dengan memilih cube yang ada di area kerja ini. Saya pilih objeknya, kemudian saya tekan Ctrl 1. Nah, di sini saya telah memiliki sebuah modifier yang namanya Subdivision Surface. Saya lebarkan sedikit dengan viewportnya 1 saja. Oke, sekarang saya akan kembali ke Edit Mode. Kemudian saya akan coba zoom dengan scroll mouse. Kemudian objek ini saya tinggikan di sumbu Z. Saya tekan S dan Z. Ya, sedikit saja segini misalnya. Mungkin ini agak tinggi, saya tekan S dan Z kembali. Saya turunkan sedikit saja. Ya, segini. Kemudian saya akan Ctrl R di sini. Klik, kemudian turunkan ke bawah. Ya, mungkin sampai agak sedikit menyentuh bagian bawah. Oke, sekarang saya akan apply dulu. Saya masuk ke Object Mode. Kemudian saya apply dulu Subdivision Surface ini. Kemudian saya akan atur di bagian bawahnya untuk pembuatan objek kakinya. Saya akan mengakses bottom. Caranya tekan Ctrl 7 di numpad. Bagi teman-teman yang menggunakan laptop, bisa mengaktifkan Emulate Numpad. Caranya dari Edit, Preference, di bagian input ini ada yang namanya Emulate Numpad, diaktifkan. Jangan lupa untuk mengakhiri dengan Save Reference. Karena saya menggunakan PC, jadi saya tidak menggunakan Emulate Numpad. Saya matikan saja dan close. Kemudian saya akan masuk lagi ke Edit Mode, dan saya akan menggeser titik ini. Gunakan Mob Tool, atau tekan G juga boleh. Kita drag ke sini, kira-kira saja ke sini, agak sedikit ke sini, agar nanti si bagian jarak di antara kakinya itu agak sedikit lebar sedikit ya. Oke, berikutnya saya akan pindahkan titik ini ke kiri agar titik yang di bagian bawahnya ikut bergerak. Saya akan mengaktifkan Y mirror. Kemudian saya akan dorong di X di sini, maka yang bawah ikut bergerak. Kemudian klik titik ini, saya akan drag ke bawah yang di sumbu Y-nya. Oke, seperti ini. Saya gunakan face untuk memilih penampang ini, tahan shift-nya di keyboard, pilih penampang yang sebelah sini. Kemudian mungkin tahan scroll untuk memutar objeknya, scroll dulu, diputar halaman kerjanya. Tekan E untuk extrude dan dorong ke sini. Kemudian tekan angka 1 di numpad untuk beralih ke tampilan front. Sebelum saya drag, saya akan ratakan dulu bagian bawahnya. Tekan S dan Z, kemudian tekan 0, enter. Kemudian kita dorong ke sebelah kiri, ke sini. Oke, sekarang saya akan potong untuk objek bagian sebelah kirinya. Saya pilih vertex, kemudian klik di luar, nyalakan wireframe dan toggle X-ray. Jadi kalau di sini masih mati, kita nyalakan. Jangan lupa saya matikan dulu yang Y mirrornya. Kemudian saya blok bagian vertex sebelah sini, tekan delete di keyboard dan pilih vertices seperti ini. Nah, di sini saya akan kembali ke object mode dan menyalakan solid di sini. Jadi hasil akhirnya seperti ini. Kemudian saya akan berikan modifier yang namanya mirror. Nah, sehingga si objek ini akan dimirrorkan ke sebelah kiri seperti ini. Oke, sekarang saya akan tambahkan lagi satu lagi modifier Subdivision Surface, Ctrl 1 di keyboard ya, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Tekan angka 1 di numpad untuk beralih ke tampilan front, dan saya akan aktifkan Edit Mode. Ya, seperti ini. Kemudian saya akan berikan segment di sini agar si kakinya tidak terlalu runcing. Ctrl R, lewatkan di sini, klik, geser ke atas seperti ini, kira-kira saja. Ya. Kemudian tekan Ctrl R kembali, klik, pindahkan ke bawah seperti ini. Mungkin saya akan Ctrl R lagi di sini, Ctrl R lagi di sini, klik, kemudian saya akan geser sedikit ke atas. Ini untuk membuat celananya, batasan celana pendek bawah. Kemudian saya akan Ctrl R lagi di sana, klik, akan saya turunkan. Ini saya persiapan untuk misalnya jika ingin membuat gesper untuk bagian atasnya. Seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, saya akan apply modifier yang ada di bagian sebelah kanan ini. Oke, sekarang saya akan klik Object Mode. Nah, di sini saya akan apply, kemudian apply lagi, ya, hingga hasil akhirnya seperti ini. Kemudian saya akan kembali ke Edit Mode dengan menekan Tab di keyboard, dan saya akan memilih Face di sini, dan saya akan klik di sini dan tekan A. Ya, seperti ini.
agar memudahkan saya nanti dalam pembuatan materialnya, saya akan memberikan dulu material untuk si body ini. Saya klik material properties ini, kemudian saya namain di material ini dengan nama body. Enter. Kemudian assign. Ya, jadi si body ini mungkin boleh saya warnain dengan warna mungkin ini. Ya, mungkin ini warnanya dan agak sedikit ke bawah. Iya, seperti ini mungkin. Berikan agak putih sedikit. Nah, seperti ini mungkin ya. Agak kekuning-kuningan begini. Kemudian tekan assign. Ya, seperti ini. Seandainya saya kembalikan tampilan ke viewport shading material preview, hasilnya seperti ini. Oke, saya kembalikan ke solid. Kemudian saya akan membuat seleksi untuk celananya. Saya pilih face, kemudian aktifkan select box, kemudian di sini saya bisa menyeleksi mungkin dengan menyalakan di bagian toggle X-ray ya. Jangan lupa wireframe-nya juga saya aktifkan. Di bagian face, saya akan seleksi dengan cara mendrag seperti ini. Dari luar sini, drag seperti ini. Ya, jadi sisanya nanti jika ada yang terlewat, kita bisa pilih manual ya. Ya, kira-kira seperti ini. Coba kita putar, ya seperti ini. Kemudian saya kembali ke solid dan matikan toggle X-ray. Nah, sisanya yang sebelah sini kita aktifkan Ctrl Shift, kemudian klik di sini, kemudian klik di sini. Jadi random aja, putar aja yang kira-kira. Jadi kita sebelah-sebelah dulu kita rapihkan. Oke, seperti ini. Kemudian yang sebelah sininya yang kira-kira belum dipilih, tahan Ctrl Shift-nya, kemudian lepaskan Ctrl Shift ketika memutar. Ya, seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi ini sudah terpilih semua. Oke. Nah, sekarang saya akan extrude si objek ini. Caranya, tahan Alt E, tekan Alt E. Ya, seperti ini. Kemudian extrude face long normal. Klik di sana. Kemudian saya akan drag ke atas. Kira-kira seperti ini. Klik, kemudian buka di bagian extrude region-nya. Kemudian saya klik panah yang sebelah kanan. Mungkin sampai kita menemukan ketebalan yang seperti ini. Ya, seperti ini. Tekan lagi Alt E sekali lagi. Ya. Kemudian pilih extrude face long normal lagi. Kemudian saya drag lagi. Kemudian saya kecilkan lagi. Ya, seperti ini. Ya, kira-kira mungkin setebal ini celananya ya. Entah itu celananya mungkin bahannya dari karung goni atau apa ya. Mungkin silakan aja ya. Oke, sekarang saya akan tekan Ctrl plus di numpad. Ya, untuk melebarkan pilihan. Jadi kalau saya klik detail, kalau saya tekan Ctrl Z, nah ini di sini ini belum terpilih. Caranya untuk menambahkan seleksi dengan Ctrl plus di sini. Ya, seperti itu. Kemudian saya akan langsung warnain si celana ini. Saya langsung ke material properties. Kemudian saya tambahkan klik tanda plus di sini, klik new, kemudian klik di sini kita beri nama celana. Tekan enter dan assign. Oke, nah di sini mungkin celananya putih. Kalau saya aktifkan preview material preview di sini, nah celananya sudah putih ya di sini ya. Mungkin celananya jangan putih, jangan asal apa agar tidak terlalu kontras dengan warna kulitnya. Mungkin saya berikan warna biru. Ya, birunya mungkin biru ini. Turunkan lagi warnanya. Iya, seperti ini sambil kita melihat hasilnya. Nah, birunya biru zin mungkin ya. Oke, seperti ini. Saya klik di luar coba. Iya, seperti ini. Misalnya suatu saat kita ingin memilih seluruh si objek ini. Caranya kita pilih salah satu face-nya, kemudian di sini di bagian warna di sini kita pilih select. Maka seluruh warna yang sudah kita assign akan terpilih. Seperti itu. Oke, sekarang saya akan beralih ke bagian bawah ini. Jadi si kaki ini masih terlihat lebih pipih begini ya. Saya akan tekan angka 3 di numpad agar beralih ke tampilan right view. Kemudian saya akan aktifkan proportional editing di sini ya. Kemudian saya akan coba scroll seperti ini. Saya tahan shift dan scroll untuk menggeser halaman kerja. Kemudian saya akan pilih di bagian ini, di bagian edit mode ini yang bagian vertex. Kemudian toggle X-ray-nya saya nyalakan agar saya bisa memilih bagian bawahnya seperti ini. Kemudian saya tekan S dan Y. Kemudian saya akan coba scroll jangkauannya kira-kira seperti ini. Ya, saya coba kecilkan mungkin seperti ini ya. Oke. Kemudian di bagian belah sini saya matikan dulu proportional editing. Di bagian yang ini saya kurung seperti ini. Kemudian mungkin saya dorong dengan ini, dengan move tool agak dorong ke sini. Ya, seperti ini. Mungkin dengan yang ini juga ya. Oke, saya dorong lagi ke sini. Iya, seperti ini. Yang ini juga mungkin kita dorong lagi agak ke sini. Jadi agak miring sedikit ya. Untuk yang ini juga mungkin saya dorong lagi sedikit saja. Ya, seperti ini kira-kira.
Kemudian untuk yang bagian bawahnya biarkan, atau mau dibikin agak gendut bawahnya boleh seperti ini. Segini mungkin. Nah, ini kita dorong ke kanan sedikit. Seperti ini. Ya, seperti ini. Oke, kita sudah memiliki bentuk seperti ini. Kemudian saya akan kembali aktifkan solid dan mematikan toggle X-ray. Oke, kira-kira seperti ini. Oke, mungkin yang ini agak sedikit ke belakang yang ini ya. Saya nyalakan dulu toggle X-ray. Karena ini untuk kacamatanya dulu. Ya, jadi jangan dibikin bentuk agak gendut dulu yang di sininya. Saya akan matikan lagi toggle X-ray dan saya coba putar lagi. Ya, kira-kira seperti ini. Sekarang saya akan aktifkan front. Tekan angka 1 di numpad seperti ini. Kemudian saya aktifkan face dan saya memilih untuk bagian depannya yang saya akan jadikan kacamatanya. Saya pilih select box, saya pilih salah satu face-nya, kemudian tahan CTRL, klik di sini dan klik di sini. Kemudian saya akan scroll sedikit, ya, saya akan coba putar sedikit. Nah, di sini saya insert sedikit. Tekan I dorong sedikit, ya, seperti ini. Kemudian tekan insert lagi, dorong lagi sedikit. Ya, kira-kira saya bikin bingkainya dulu seperti ini, atau saya mungkin insert lagi sedikit saja agar saya bisa mendapatkan ketegasan di sana. Iya, seperti ini. Nah, sebelum saya extrude yang ini, bagian penampang ininya saya extrude terlebih dahulu. Jadi yang ini setelah terpilih seperti ini, saya tekan Ctrl plus. Iya, seperti ini. Kemudian saya extrude yang objek ini. Saya tekan E untuk extrude di arah sumbu Y. Iya, di sini. Coba saya putar sedikit. Wah, ini terlalu tinggi ya. Kemudian kita bisa turunkan lagi. Ya, ini ceritanya, ini bingkainya. Mungkin ketebalannya segini aja. Oke, seperti ini. Mungkin bingkainya agak di-extrude sekali lagi. Tekan E lagi sedikit. E, kemudian Y lagi. Saya extrude lagi sedikit. Iya, seperti ini mungkin ya. Oke. Kemudian saya akan klik di sini sekarang. Jadi saya pilih yang ini. Tahan Ctrl Shift di sini. Tahan Ctrl Shift ya untuk memilih yang ini. Kemudian saya akan extrude objek ini ke atas. Tekan E dan Y. Iya, sedikit saja segini misalnya ya. Oke, sekarang saya sudah memiliki untuk kacamatanya. Berikutnya saya akan membuat untuk tasnya. Klik di sini, tahan Ctrl Shift di sini. Kemudian yang bagian bawah tuh ini sampai sini. Ya, kira-kira si tasnya kira-kira sebesar ini. Kemudian saya akan Shift D si objek ini. Kemudian saya akan tekan Y dan mundurkan sedikit ke sini. Kita ratakan dulu sedikit dengan S dan Y. Kemudian kita dorong. Ya, mungkin segini ya. Kemudian kita tekan E untuk extrude. E, Y. Kita extrude ke sini. Mungkin beberapa kali extrude. 2 kali extrude mungkin ya. Tekan E lagi sekali lagi. Agar nanti kita bisa mendapatkan bentuk yang agak sedikit tegas untuk bagian awalnya. Oke, seperti ini. Oke, sekarang saya tekan L, kemudian tekan G dan Y. Kita dorong, kita masukkan ke dalamnya. Kira-kira seperti ini. Oke, kira-kira seperti ini. Baik, sekarang saya akan mewarnai tasnya. Ya, jadi sekalian saya warnai tasnya. Yang ini sudah terpilih tasnya. Jadi kalau seandainya misalnya nggak sengaja kita klik di luar seperti ini, nggak usah khawatir. Kita klik saja salah satu patch-nya. Kemudian tekan L. Nah, maka si objek tasnya saja yang akan terpilih. Kemudian saya akan tambahkan satu buah warna, klik new, kemudian di sini saya beri nama tas. Kemudian saya beri warna tasnya mungkin agak kehijauan, ya, seperti ini. Oke, agak hijau pastel mungkin, agak sedikit ke bawah, saya tebalkan warnanya, agak sedikit kekuningan. Oke, seperti ini. Kemudian jangan lupa dengan assign. Tas, pilih dulu tasnya, kemudian assign. Ya, seperti ini. Ketika saya akses material previewnya, maka di sini sudah terlihat seperti ini. Oke, berikutnya saya akan memberikan warna untuk frame-nya dulu. Jadi saya pilih di sini, tahan Ctrl Shift, saya pilih seperti ini. Nah, kemudian saya tekan Ctrl plus sampai ke bawah. Oke, sampai seperti itu. Ya, seperti ini ya. Kemudian saya akan berikan lagi tanda plus di sini dan menekan tombol new. Saya beri nama itu bingkai. Enter. Kemudian saya tekan assign. Dan warnanya mungkin saya akan berikan warna gelap saja di sini. Ya, warna gelap saja, tapi jangan terlalu gelap, mungkin segini warna kegelapan warnanya. Oke, sekarang saya tekan assign lagi. Oke, sekarang saya telah memiliki bentuk seperti ini. Berikutnya, saya akan pilih untuk bagian yang kacanya. Dengan cara yang sama, saya akan coba putar dulu. Saya pilih bagian atas, tahan Ctrl Shift seperti ini.
Kemudian saya akan tekan Ctrl plus di numpad hingga saya bisa memilih yang bagian bawah seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan lagi tanda plusnya, tekan new, kemudian kita beri nama itu kaca. Tekan enter. Kemudian assign, dan saya beli warna ini warna merah mungkin ya, merahnya agak gimana gitu ya, ginilah mungkin lah ya. Kayak begitulah. Oke, sekarang saya apply atau assign. Oke, sekarang saya coba untuk melihat objek ini dari objek mode. Ya, seperti ini. Kemudian saya bisa klik kanan di objek ini, tekan set smooth seperti ini. Oke, seperti ini kira-kira. Saya klik di luar, klik di sini, tekan Ctrl 1 dan hasil akhirnya seperti ini. Kira-kira seperti itu ya. Jangan lupa set smoothnya diaktifkan. Oke. Nah, sekarang saya akan merubah agar si tampilan kaca ini benar-benar terlihat mengkilat gitu ya, kayak kaca gitu ya. Oke, sekarang saya akan masuk lagi ke shading ke sini ya. Kemudian saya coba scroll seperti ini. Nah, ini saya besarkan scroll. Nah, yang pertama saya rubah adalah di bagian transmission. Saya akan drag seperti ini. Oke, seperti itu. Jangan lupa di sini ya, di kaca ya, di sininya terlihat kaca di sininya. Kemudian di bagian roughness ini kelihatan agak dop gitu ya. Sekarang saya turunkan seperti ini. Nah, sudah mulai terlihat seperti agak ada kilauannya seperti itu. Oke, sekarang saya akan menambahkan dop untuk ke bagian yang ini. Klik aja bingkai, maka otomatis di sini akan berubah menjadi bingkai. Nah, untuk bagian roughness mungkin saya akan tambahkan untuk yang ini sehingga agak lebih dop gitu ya. Oke, seperti itu. Saya kembali ke layout sini ya. Ya, jadi hasil akhirnya kira-kira seperti ini. Berikutnya di sesi yang kedua, saya akan membahas tentang pergerakannya. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya.